Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Azhara Kusmawan dengan NIM M0403241054 dari kelompok 8 Praktikum DPP P1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek redesign fitur pelaporan pada aplikasi Sibadra. Nah, sebelum masuk ke solusi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ringkasan produknya. Jadi, si Badra itu merupakan aplikasi pelaporan fasilitas publik yang digunakan masyarakat Kota Bogor untuk melaporkan berbagai permasalahan lingkungan dan fasilitas umum. Atas yang saya pilih itu adalah proses pelaporan, mulai dari menekan tombol lapor hingga laporan berhasil dikirimkan. Nah, berdasarkan observasi terhadap aplikasi existing, ditemukan bahwa pengguna sering melakukan pelaporan secara spontan ketika menemukan fasilitas publik yang rusak. Namun, terdapat beberapa hambatan pada proses pelaporan. Yang pertama, kamera langsung terbuka tanpa instruksi sehingga pengguna kehilangan konteks. Kedua, terdapat field yang ambigu dan membingungkan. Lalu yang ketiga, pengguna tidak mengetahui posisi mereka dalam alur pelaporan. Dan terakhir, pada kondisi tertentu, pengguna harus melakukan registrasi akun di tengah proses sehingga mengganggu alur pelaporan. Nah, karena itu saya memilih tas ini tuh karena eh, merupakan fungsi utama aplikasi dan menjadi titik interaksi terpenting antara masyarakat dan pemerintah. Berikutnya ini ada existing task flow yang terdapat pada aplikasi Badra. Jadi alur mulainya itu di sini ada beranda. Nah, di beranda eh, kita dimulai dari menekan tombol lapor, lalu kamera terbuka otomatis, terus pengguna mengambil foto, sistem mendeteksi lokasi, pengguna mengisi formulir, melakukan registrasi pada kondisi tertentu, dan terakhir mengirim laporan. Nah, task ini tuh dipilih karena seluruh pain point pengguna muncul pada alur tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke tahap riset pengguna dan define. Nah, persona yang saya gunakan itu adalah Rina Pratama, seorang karyawan swasta berusia 27 tahun yang aktif menggunakan smartphone dan peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Berdasarkan observasi, ditemukan 4 pain point utama, yaitu kamera terbuka tanpa instruksi, field yang membingungkan, pengguna tidak mengetahui posisi dalam alur, serta registrasi yang menghambat proses. Nah, dari temuan tersebut ditemuin problem statement, yaitu pengguna membutuhkan proses pelaporan yang lebih jelas dan mudah dipahami karena mereka sering melakukan pelaporan secara spontan di lokasi kejadian dan mengalami kesulitan memahami alur aplikasi yang ada saat ini. Nah, pada tahap ideation, saya menggunakan metode analogis and benchmarking berdasarkan lurik tahun 2020. Nah, mengapa metode ini dipilih? Karena saya ingin mempelajari bagaimana aplikasi lain menyelesaikan permasalahan yang serupa. Nah, benchmark yang digunakan adalah ada Jaki, itu aplikasi pelaporan tapi khusus di Kota Jakarta, lalu ada Gojek, Google Form, dan Tokopedia. Nah, untuk Jaki, sebelumnya saya akan share ya. Untuk Jaki, saya mengikuti proses pelaporannya di aplikasi Jaki ini. Jadi nanti di sini ada kameranya, lalu ini untuk lokasinya, jadi diubah di beda page gitu. Di sini juga ada untuk detail laporannya, di sini pilih kategori dan ini untuk tinjauan ulangnya. Nah, selanjutnya untuk Gojek, saya menjadikannya referensi di fitur lokasinya. Nah, untuk Google Form, saya menggunakan Google Form ini sebagai referensi untuk memahami gimana sebuah proses pengisian data dapat disajikan secara bertahap dan mudah dipahami oleh pengguna. Dan untuk Tokopedia, itu sebagai referensi juga untuk meningkatkan keterbacaan elemen formulir dan pemberian informasi kontekstual kepada pengguna melalui label dan visual cue yang jelas. Nah, dari hasil analisis ditemukan beberapa desain opportunity, yaitu ada mental model mismatch, cognitive floating tinggi, ambiguitas label, kurangnya feedback, dan hambatan registrasi.
Nah, total terdapat 9 ide yang dihasilkan dan dikelompokkan ke dalam 3 area utama, yaitu kejelasan alur, keterbacaan form, dan akurasi lokasi. Nah, ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan relevansinya terhadap problem statement serta kelayakan implementasi pada antarmuka mobile. Nah, beberapa alternatif solusi yang dipertimbangkan antara lain untuk kejelasan alur, saya membandingkan penggunaan model informasi sekali tampil dengan progres indikator yang selalu terlihat. Lalu juga saya memilih progres indikator karena dapat terus mengingatkan posisi pengguna selama proses berlangsung. Nah, untuk keterbacaan form, saya membandingkan tooltip dengan styling visual pada field read only. Lalu saya memilih styling visual karena lebih mudah dikenali tanpa perlu interaksi tambahan. Dan untuk akurasi lokasi, saya membandingkan tombol konfirmasi biasa dengan indikator akurasi GPS. Lalu saya memilih indikator akurasi GPS karena membantu pengguna memahami apakah lokasi yang terdeteksi sudah tepat. Nah, berdasarkan evaluasi tersebut diperoleh solusi finalnya, yaitu ada halaman panduan, progres indikator, akurasi GPS, kategori laporan sebagai langkah tersendiri, dan penyederhanaan form. Nah, solusi ini dipilih karena secara langsung menjawab problem statement dan mendukung UX goals yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masuk ke tahap prototype dan solusi desain. Value utama yang diberikan kepada pengguna itu membuat alur jadi lebih mudah dipahami, mengurangi kebingungan, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem. Nah, task flow baru yang dihasilkan itu seperti yang terlihat di sini. Jadi alurnya mulai dari membuka aplikasinya, lalu masuk ke beranda, di situ ada tombol lapor, lalu ada nanti saya akan buat panduan lapornya, terus langsung ambil foto, tentuin lokasi, isi detail laporan, pilih kategori, pratinjau laporan, dan laporannya terkirim. Nah, dibandingkan eh, dengan aplikasi existing, terdapat beberapa perubahan utama. Itu saya menambahkan halaman panduan, progres indikator, kategori laporan, serta indikator akurasi GPS. Selain itu, saya juga menghilangkan registrasi akun di tengah proses. Nah, dalam perancangan solusi, saya menggunakan beberapa teori UX. Yang pertama adalah visibility of system status dari Nielsen yang diterapkan melalui progress indikator. Yang kedua itu ada affordance dan signifier dari Norman yang diterapkan pada elemen form agar pengguna memahami fungsi setiap komponen. Yang ketiga itu ada feedback, error prevention, dan konsistensi and standard untuk membantu pengguna menyelesaikan proses pelaporan dengan lebih mudah dan minim kesalahan. Nah, setelah prototipe selesai, saya melakukan user testing menggunakan metode Unmoderated Usability Testing melalui Maze. Nah, tujuan pengujian ini adalah untuk memvalidasi apakah solusi yang dirancang mampu mengatasi masalah yang ditemukan pada tahap riset. Nah, pengujian melibatkan ada 9 responden. Lalu metrik yang digunakan itu ada success rate, misclick rate, completion time, dan satisfaction score. Nah, untuk skenario yang diberikan, jadi pengguna ini menemukan jalanan rusak dan diminta membuat laporan hingga berhasil terkirim menggunakan smartphone. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi saat pengujian. Nah, berdasarkan di sini udah ada hasil dan temuan. Nah, berdasarkan hasil pengujian diperoleh sukses rate sebesar 88,9%. Artinya, 8 dari 9 responden berhasil menyelesaikan task. Terus di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang saya masukkan ke dalam MES setelah user menyelesaikan task laporan tersebut. Nah, temuan positif yang diperoleh adalah alur mudah dipahami, pengguna mampu menjelaskan kembali proses pelaporan, dan progres indikator membantu orientasi pengguna. Namun, masih ditemukan beberapa temuan negatif, yaitu misklik pada halaman lokasi, misklik pada detail laporan,
dan deviasi alur pada pemilihan kategori. Jika dikategorikan berdasarkan usability issue, misklik lokasi itu termasuk navigation issue dengan severity moderate. Misklik detail laporan termasuk findability issue dengan severity moderate. Sedangkan deviasi kategori termasuk information architecture issue dengan severity critical. Nah, dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar permasalahan awal berhasil ditangani. UX goals yang berhasil dicapai adalah kejelasan alur, kemudahan penggunaan, dan pengurangan kebingungan pengguna. Namun, masih terdapat UX goals yang belum sepenuhnya tercapai, yaitu akurasi interaksi pada beberapa layar dan kepatuhan pengguna terhadap expected path. Nah, Dari, dari proyek ini, saya belajar bahwa keputusan desain harus didasarkan pada hasil riset dan pengujian, bukan asumsi pribadi. Jika proyek ini dilanjutkan, saya akan melakukan iterasi pada layar lokasi dan kategori, serta melakukan pengujian tambahan dengan skenario yang lebih beragam. Segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.